Halo guys, jadi di sini kami akan mini podcast lah atau kita mau ngobrol-ngobrol bareng dan kita mau tahu apa itu apartheid, gimana nanti aku nggak akan bocorin, tapi mungkin dari kami akan banyak informasi tentang apartheid itu. Gimana nanti akan jelasin singkat oleh teman saya Angel tentang apartheid. Nah, apartheid ini terjadi pada tanggal 20 Mei 1948 dan apartheid ini adalah dari kata pemisah kebijakan antara ras kulit putih dan hitam, dan ini juga dikelompokkan nih berdasarkan warna kulit. Dan pada tahun 1950 22 Januari ini warga-warga itu dibatasin, apalagi yang berkulit hitam gitu, dan dijadikan budak oleh kulit putih. Oke, sorry banget tadi kita belum kenalan. Jadi di sini aku mau perkenalan diri ya. Aku tuh Excel. Ya, Mariwan, Angel ya. Ini sorry banget udah dari jalan. Jadi bener ya yang dikatain Angel tadi, bukan dikatain, yang dibilang Angel. Mostly warga-warga kulit putih itu lebih dominan dan sangat miris sekali buat warga kulit hitam. Nah, iya benar banget tuh. Apalagi peristiwa itu menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Nah, ketidakadilan yang terjadi itu menimbulkan banyak aksi protes dari perlawanan rakyat, termasuk peristiwa tragis seperti pembantaian Sharpeville pada tahun 1960 serta perjuangan kelompok seperti Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun. Nah, selain itu konflik di dalam negeri juga ada berupa demonstrasi, penangkapan, dan juga kekerasan. Nah, selain itu apartheid juga menimbulkan tekanan internasional karena banyak negara yang memboikot Afrika Selatan hingga akhirnya sistem ini berakhir pada tahun 1994 dan digantikan dengan pemerintah yang demokratis. Nah, tentunya konflik itu juga memberikan dampak yang cukup serius bagi ras kulit hitam pada masa itu. Sistem apartheid ini mengakibatkan ras kulit hitam hidup dalam belenggu dan menjadi budak atau pekerja yang upahnya sangat sedikit. Nah, kondisi hidupnya itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelompok ras kulit putih. Mau bertanya, ya nih, kira-kira apa sih yang dilakuin bangsa ras kulit hitam supaya dia tuh mau lepas dari penjajahan atau belenggu dari kulit putih ini? Nah, jadi dari gang-gang sempit di Soweto hingga ruang-ruang pengadilan di Pretoria, jadi suara perlawanan mereka itu mulai menggema. Tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Oliver Tambo, dan juga Walter Sisulu itu melalui ANC atau African National Congress mulai menggalang kekuatan. Mereka sadar bahwa protes damai seringkali dijawab dengan keruh, seperti yang terjadi dalam tragedi berdarah di Sharpeville tahun 1960. Nah, lanjutkan ya dari apa yang sudah dijelaskan ya. Pada era 90-an, demokrasi itu akhirnya mulai dekat. Tekanan ekonomi dan gelombang protes yang tak terbendung dari rakyat ras kulit hitam itu akhirnya memaksa presiden kulit putih yang bernama De Klerk untuk mengambil langkah berani. Jadi De Klerk ini akhirnya pada 11 Februari 1990 membebaskan Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela itu yang dijelaskan dia adalah seorang pejuang dari ras kulit hitam. Nah, puncaknya pada April 1994 untuk pertama kalinya dalam sejarah Afrika Selatan, jutaan warga kulit hitam itu berdiri berdampingan untuk menyuarakan keinginan mereka untuk bebas dari perbudakan ras kulit putih. Nah, di sana mereka tuh bersatu teguh, nggak ada rasa bau, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah, tetapi mereka bangga menyatakan bahwa mereka patut untuk dibebaskan. Dan dari peristiwa itu akhirnya Mandela dilantik menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Dan ia tuh dalam hati Nelson Mandela tuh nggak berbicara tentang dendam kepada ras kulit putih, tetapi sebaliknya ia mengatakan tentang bangsa Melayu, di mana sebuah visi warna kulit hitam, warna kulit putih itu
tidak lagi menentukan nasib seseorang. Keren banget ya kalau kita dengar cerita dari tokoh-tokoh ini, gimana upaya banget atau usaha banget kulit hitam ini untuk memerdekakan mereka, dan mereka semua itu berani untuk melawan ibarat ngomongnya tadi belenggu atau penjajahan untuk mendapatkan kebebasan di negara mereka. Ya. Tapi walaupun apartheid ini telah berakhir, Ya. warisan dan dampaknya itu masih dirasakan sampai sekarang. Nah, seperti contohnya itu akses pendidikan, upaya yang tidak setara, komunitas yang terintegrasi, dan kebijakan ekonomi yang sangat besar. Nah, sebagiannya itu diperkuat oleh institusi dan sikap yang ada. Nah, ternyata dampaknya cukup besar juga ya. Dan sedikit masukan aja, itu kita sudah belajar juga, harus tahu kira-kira langkah-langkah yang bisa kita terapin agar peristiwa kelam seperti ini jangan sampai terulang lagi gitu. Dan apartheid ini kalau bisa nggak terulang lagi di masa sekarang. Nah, kalau dari itu pastinya kita perlu upaya dari berbagai pihak. Jadi dalam pencegahan apartheid ini untuk terjadi kembali lagi, pastinya ada kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya. Dan bagi pemerintah itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah penguatan hak asasi manusia. Jadi memastikan semua rakyat itu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan damai itu sama semuanya. Jadi nggak ada kalangan yang dapatnya lebih ataupun dapat kalangan yang dapatnya kurang. Dan selanjutnya itu adalah pengembangan pendidikan sejarah. Jadi meningkatkan pengetahuan masyarakatnya itu bagaimana pentingnya kita tuh nggak boleh melakukan sikap-sikap yang ada di apartheid. Dan yang ketiga itu adalah pemerataan ekonomi sosial atau juga infrastruktur dan keadilan sosial. Jadi pemerintah itu dapat mengajukan kebijakan-kebijakan yang dapat memastikan bahwa semua masyarakat itu memiliki keadilan yang sama di mata hukum dan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, sebagai generasi muda, kita juga perlu memahami sejarah, apa dampak buruknya, dan cara pencegahannya. Dan yang kedua, perkembangan literasi digital dan berpikir kritis, di mana kita tuh harus berpikir kritis tuh tanda-tanda awal dari red flag atau red flag jika hal serupa mulai muncul kembali di lingkungan kita. Yang ketiga, atau yang terakhir itu berarti menyuarakan ketidakadilan. Sebenarnya kita tuh jika ada teman kita yang tidak diadili, kita harus adil gitu dan bijaksana dalam berpikir. Mantap ya saran-sarannya yang kita dengar. Juga teman-teman dengar ya, mereka tuh ngasih saran, dan aku minta nih buat Mariam sama Angel, buat kalian tuh ngasih pesan moral buat kita semua, kira-kira apa yang bisa kita dapetin seperti itu. Jadi suara rakyat itu harus bersatu dan memiliki kekuatan untuk meruntuhkan tembok yang paling kokoh sekalipun. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan perlawanan damai yang dilakukan demi kebenaran. Nah, kalau dari aku sendiri nih, kita tuh perlu belajar dari musuh lainnya, yang dimana dia tuh memiliki keadilan yang sejati. Dan keadilan sejati itu bukan menghancur musuh, tapi mengubah musuh menjadi rekan dan membangun masa depan. Dan dendam itu hanya akan menyelenggarakan cara kekerasan, sementara mengampuni memutuskan rakyat. Ya, kita udah dengar pesan moral dan kita bisa belajar dari apartheid ini ya. Diskriminasi seperti itu udah nggak boleh, karena baik banget yang tersakiti ya teman-teman kalau kita belajar ya. Bahkan seluruh warga yang ada loh, sampai mereka harus bersikeras hanya karena warna kulit. Kita juga harus tahu kalau Tuhan ciptain kita itu bukan tanpa alasan, tapi ya ini kita loh dari Tuhan, kita emang ciptain itu berbeda-beda sesuai mungkin tempat, mungkin sesuai wilayah dan lainnya, dan itu semua spesial di mata Tuhan. Kiranya dari cerita ini kita jangan rasisme. Kalau emang ada teman yang berbeda kulit, mungkin gak usah yang harus kita diskriminasi, tapi mending kita hargai. Kita bisa bareng-bareng buat temenan.
bukan berarti dia berbeda warna kulit dan lainnya, pemikirannya dia jadi nanti dia bully apa, enggak kok. Kita bisa mulai dari diri kita untuk menjadi pribadi yang memang nggak diskriminasi orang lain. Dan itulah materi yang atau perbincangan yang dapat kita sampaikan. Kiranya apapun yang kami sampaikan itu walaupun ada salah kata, saya sorry banget dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Thank you, God bless.